Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Marilah kita membacanya secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yesus telah bangkit. Selamat Paskah bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kristus telah bangkit, benar Dia telah bangkit. Peristiwa kebangkitan Kristus menandakan kemenangan atas kuasa maut. Dia telah bangkit dan mengalahkan sengat maut. Dosa tidak berkuasa lagi atas manusia. Kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadi jaminan bagi kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebab Kristus telah bangkit dari kematian, maka orang yang percaya kepada Kristus juga akan dibangkitkan. Kebangkitan tidak dapat kita batasi hanya bagi segolongan orang saja. Walaupun ada banyak orang yang menentang atau menolak berita kebangkitan ini, tetapi tidak membatasi dan menghentikan orang percaya dalam memberitakan kebangkitan tersebut. Ketika mereka yang mengasihi Yesus hendak membuat rempah-rempah sebagai bukti kasih dan tradisi, mereka melihat dari jauh bahwa batu penutup itu telah digulingkan. Mereka tetap melanjutkan perjalanan memastikan keberadaan Yesus dalam kubur tersebut. Dalam keadaan termangu-mangu, maka dua orang berdiri dan berbicara kepada mereka. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Allah mengetahui bahwa kita membutuhkan pertolongan dalam memahami dan mempercayai kebangkitan. Karena secara logika berpikir, hal itu tidaklah mungkin walau sebelumnya Yesus telah menyampaikannya dan mengajarkannya kepada muridnya. Hal yang pasti adalah Yesus telah bangkit. Setelah mereka diingatkan akan apa yang telah diajarkan oleh Yesus, mendorong mereka segera pulang dan menemui murid-murid Yesus. Karena menurut mereka saat ini adalah hal yang paling penting untuk memberitakan kebangkitan Yesus daripada segala sesuatu yang telah mereka persiapkan sehubungan dengan tradisi penguburan. Justru mereka menganggapnya menjadi kurang berarti dibandingkan dengan memberitakan kebangkitan Yesus. Sulit menerimanya. Namun Simon Petrus pergi ke kubur untuk memastikannya kembali. Apakah benar Yesus telah bangkit? Dan dia menemukan hanya kain kapan yang ada dalam kubur Yesus. Mungkin sekali banyak pertanyaan dalam pikiran Petrus. Tetapi pertanyaan dapat menuntun seseorang untuk semakin teguh percaya terhadap apa yang dipertanyakan. Sebab sebelumnya Yesus telah mengatakan hal yang akan terjadi, dan semua terjadi sesuai dengan yang telah diperkatakan olehnya. Walau sebelumnya mereka lupa, tetapi ketika diingatkan oleh dua orang yang ada di dalam kubur, maka mereka menjadi mengingat dan mempercayai hal yang terjadi, yaitu kebangkitan Kristus dari kematian. Sahabat yang baik hati, kebangkitan Yesus menjadi jaminan akan kehidupan kekal dan keselamatan yang telah dianugerahkannya bagi kita, terlebih kemenangan. Sebagai orang yang dimenangkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya, maka tugas utama kita adalah percaya dan memberitakan kebangkitan Kristus kepada semua orang. Seperti perempuan yang pagi-pagi benar
atau dini hari pergi ke kubur yang tujuan awalnya adalah melakukan tradisi mereka. Tetapi karena mereka diingatkan akan apa yang telah diajarkan Yesus, mereka bersegera memberitakan kebangkitan itu. Mereka tidak menahan berita itu hanya bagi mereka saja, atau mereka tidak sibuk mencari di mana Yesus. Hal yang mereka lakukan adalah segera pergi memberitakan apa yang mereka saksikan, bahwa Yesus telah bangkit. Momen Paskah biasanya dihubungkan dengan pesta perheheon para puan di gereja. Mari bersegeralah, jangan menunda-nunda untuk bersaksi, memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan menganugerahkan kemenangan dan kehidupan bagi kita. Janganlah kita terlena dengan hal-hal di dunia ini saja. Janganlah kita terlena hanya membicarakan keburukan orang lain saja. Bersegeralah, unang marpaitejo. Jangan katakan nantilah itu, besok atau haduan. Sekaranglah saatnya untuk berbicara dan memberitakan kebangkitan Kristus. Sebagai orang yang telah dimenangkan, diampuni dosanya, dan diberikan kehidupan oleh Yesus Kristus, mari kita nyatakan hidup sebagai orang percaya bahwa di dalam Yesus hidupku terjamin dan dibenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, terlebih kemenangan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan kehidupan kekal yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami menjalani hidup kami ini dengan penuh kemenangan sesuai dengan anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.